Halo, saya Yoga Pratama. Saya ingin berbicara mengenai pendidikan dari perspektif dan sudut pandang saya. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan, saya rasa tidak akan pernah ada habisnya. Saya ingin berbicara mengenai kurikulum Merdeka Belajar dari perspektif filsafat pendidikan. Saya ingin berangkat dari sebuah realitas. Sekolah adalah penjara, atau bahkan simulasi neraka. Saya ingat betul ketika SD, bahkan sampai SMA, saya bahagianya bukan main ketika guru mengabarkan mereka ada rapat atau ada urusan mendadak, sehingga kegiatan belajar mengajar ditiadakan pada hari itu. Jam kosong, dan yang paling membahagiakan, sampai sekolah diliburkan. Ketika usia saya yang sekarang, saya berpikir, sebegitu menyeramkannya masa-masa sekolah saya dulu. Seakan-akan sekolah adalah penjara yang menjajah peserta didik. Lebih parah lagi, jika sekolah menjelma menjadi simulasi neraka. Sangat ironis ketika kita berbicara pendidikan, tapi di lain sisi, peserta didik merasa sekolah adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Konsep yang sudah tertanam dan menjadi budaya, sekolah adalah tempat belajar dengan aturan yang sangat banyak. Aturan-aturan itulah yang kemudian menyebabkan peserta didik lebih menganggap sekolah sebagai sebuah simulasi neraka. Peserta didik dituntut untuk menjadi pintar dengan standar kepintaran yang sangat tidak masuk akal. Mereka dituntut untuk menguasai belasan mata pelajaran dalam satu semester. Ditambah dengan sistem penilaian yang jauh tidak masuk akal. Peserta didik dipatok untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi di kelas. Kita mengamini bersama bahwa peserta didik bukanlah ayam yang harus diadu dan ditarungkan kepintarannya. Seperti peserta didik diurutkan kepintarannya dengan perengkingan atau pemeringkatan di dalam kelas. Saya sangat percaya setiap peserta didik memiliki kepintaran dan kemampuannya masing-masing. Ada yang salah dengan sistem pendidikan seperti ini. Lalu kemudian, apakah belajar adalah beban? Ketika peserta didik merasa sekolah adalah sebuah simulasi neraka, maka tidak akan ada kebahagiaan di sana. Peserta didik akan merasa terbebani di sekolah. Mereka menganggap belajar hanya sekedar kewajiban yang harus ditunaikan. Tanpa tahu makna dari pembelajaran tersebut, mereka tidak menganggap belajar sebagai sebuah kebutuhan. Kalau mereka merasa butuh, mereka sendiri yang akan mencari ilmu tanpa harus dipaksakan oleh orang lain. Inilah yang saya sebut sebagai belajar adalah beban. Di sekolah, peserta didik dituntut untuk hafal semua mata pelajaran, bukan memahami pelajaran tersebut. Sehingga yang dikhawatirkan peserta didik tidak dapat menerima pembelajaran tersebut. Mereka merasa terbebani dengan hafalan yang begitu banyak. Kita sama-sama sepakat bahwa sistem pendidikan seperti ini bukan hanya menyiksa peserta didik, namun juga berdampak pada guru. Bukan guru yang menciptakan situasi neraka yang sangat mencekam dalam kelas, namun sistemlah yang membentuk hal tersebut. Guru sudah direpotkan untuk mempersiapkan materi pembelajaran. Ditambah lagi, tuntutan membuat media pembelajaran agar kelas menjadi menyenangkan. Seakan belum cukup, guru juga dihadapkan dengan tuntutan administrasi yang tidak kalah riuhnya. Guru dituntut untuk membuat RPP yang
sampai puluhan lembar. Padahal, akhirnya guru tidak memakai RPP tersebut sebagai pedoman dalam mengajar. Guru dan peserta didik terjebak dalam penjara yang sama, yang diikat oleh sebuah sistem yang kita sebut sebagai kurikulum. Pendidikan kita tertinggal jauh. Menjadi fakta bahwa sistem pendidikan kita sekarang masih tertinggal dari sistem pendidikan negara maju. Finlandia seringkali dirujuk sebagai barometer keberhasilan pendidikan sebuah negara. Ada beberapa penerapan sistem pendidikan yang membuat Finlandia unggul dalam pendidikan global. Di antaranya adalah, di Finlandia, persaingan tidak penting. Setiap lembaga akademik di negara ini didanai melalui biaya publik atau negara. Kedua, guru adalah profesi yang paling dihormati, dengan bayaran yang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dibanding seperti di Amerika Serikat. Ketiga, waktu bermain penting. Hukum Finlandia mengharuskan guru memberi peserta didik waktu bermain 15 menit untuk setiap 45 menit pengajaran. Keempat, PR peserta didik sangat sedikit. Banyak anak di negara lain hanya menerima waktu yang sedikit setiap malam lantaran banyaknya PR. Di Finlandia, waktu yang dihabiskan di rumah disediakan untuk keluarga, di mana satu-satunya pelajaran dipelajari anak-anak adalah tentang kehidupan. Kemudian, Merdeka Belajar hadir menjawab jiwa zaman. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Program Merdeka Belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan. Salah satunya, keluhan soal banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu. Merdeka Belajar bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Penganut ideologi humanistik dalam pembelajaran telah mendiskusikan secara mendalam hal tersebut lebih dari setengah abad yang lalu. Pada tahun 1969, Carl Rogers mempublikasikan sebuah buku berjudul Freedom to Learn. Pada pengantar buku tersebut, ia mengatakan, sekolah kita umumnya sangat tradisional, konservatif, birokratis, dan resisten terhadap perubahan. Satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini adalah melalui kemerdekaan belajar. Pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Bahkan, kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, sehingga ada kesan sekolah tempat menuntut ilmu lebih kejam ketimbang penjara. Demikian Bernard Shaw sebagaimana dikutip dari Naomi pada tahun 1999 dalam buku Menggugat Pendidikan. Maka tidak heran, seperti yang saya ucapkan di awal, jika guru memberikan informasi bahwa akan ada kegiatan guru rapat atau besok kita libur, suara gemuruh menyambut kesenangan itu luar biasa. Seolah-olah anak terbebas dari belenggu dan beban belajar. Ini yang perlu kita renungkan. Strategi pembelajaran yang memerdekakan, menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna,
dan proses pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Aktivitas belajar lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, analisis, membandingkan, generalisasi, memprediksi, dan menyusun hipotesis. Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran yang memerdekakan menekankan pada proses penyusunan makna secara aktif yang melibatkan keterampilan terintegrasi dengan menggunakan masalah dalam konteks nyata. Evaluasi menggali munculnya berpikir divergen, pemecahan masalah secara ganda atau tidak menuntut satu jawaban benar. Saya percaya tidak ada jawaban peserta didik yang salah. Yang ada adalah pertanyaan guru yang salah. Merdeka belajar sebagai konsep progresivisme. Secara historis, aliran progresivisme diprakarsai oleh seorang filsuf, John Dewey, yang mencetuskan sekolah dengan sistem progresivisme yang hadir sebagai protes terhadap pendidikan yang bersifat otoriter dan menstandarisasi metode pendidikan yang diterapkan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Aliran ini lebih mengedepankan sisi humanisme yang berlandaskan bahwa pendidikan harus berdasarkan pada dorongan kodrati dari dalam. Perkembangan pribadi secara merdeka dan minat dari peserta didik. Dalam hal ini, guru harus mengubah mindset-nya dari paradigma guru mengajar atau behavioristik menuju pada paradigma siswa belajar atau konstruktivistik. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan agar manusia bisa survive menghadapi tantangan hidup sesuai kondisi zaman dan tantangannya. Aliran filsafat ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara. Progresivisme yang dikembangkan oleh Dewey menekankan kurikulum pendidikan yang tidak terlalu padat. Hal ini telah dikonsepkan oleh Kemendikbud bahwa harus ada pemangkasan mata pelajaran di sekolah agar tidak terlalu banyak dan padat. Terlalu banyak mata pelajaran akan berdampak pada tingkat stres peserta didik. Dunia pendidikan hendaknya dapat membuat siswa menikmati proses pembelajarannya, bukan untuk dibebani oleh mata pelajaran dan kurikulum yang ada. Permasalahan pendidikan kita hari ini adalah kita dipaksa untuk memakai standarisasi penilaian pendidikan dari orang lain. Kita sering mendengar bahwa anak yang pintar pelajaran IPA dan matematika adalah anak yang pintar. Selain dari pelajaran itu adalah anak yang bodoh. Padahal kita tidak bisa mengeneralkan standarisasi kepintaran anak hanya dari dua mata pelajaran tersebut. Bisa saja ada anak yang pintar di bidang sosial, atau ada anak yang berbakat di bidang kesenian. Namun, kita dipaksa patuh oleh sistem. Padahal, Einstein sendiri mengatakan, ikan akan selamanya merasa dirinya bodoh kalau dia diajari manjat pohon. Saya percaya, setiap individu peserta didik adalah khas dan unik. Sehingga guru diharapkan mampu mengeksplorasi kemampuan, kecerdasan, kecenderungan, minat, dan bakat peserta didik yang sangat beragam. Kecacatan dalam dunia pendidikan. Saya tertarik pada pendapat Julien de la Mettrie yang mengemukakan pemikirannya bahwa
binatang dan manusia tidak ada bedanya. Karena semuanya dianggap mesin. Buktinya, badan tanpa jiwa mungkin hidup. Sedangkan jiwa tanpa badan tidak mungkin ada. Namun yang saya khawatirkan, jika peserta didik tidak diberikan kemerdekaan dalam belajar, maka selamanya mereka akan menjadi mesin pekerja. Dan sekolah menjelma menjadi pabrik pencetak mesin-mesin tersebut. Namun, kenyataan di masyarakat kita kan seperti itu. Kita hanya dianggap mesin dalam dunia pendidikan. Sistemlah yang membentuk dan mencetak kita menjadi mesin pekerja. Yang saya khawatirkan dari paham ini adalah hilangnya sifat humanistik dan kemanusiaan dari peserta didik. Kita diikat oleh standarisasi yang mengekang kita. Standar pintar itu gini loh, standar kaya itu gitu loh, standar bahagia seperti ini loh. Sehingga yang saya takutkan, manusia akan berkiblat untuk menghilangkan sisi kemanusiaan untuk mencapai standarisasi tai kucing tersebut.